Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kita dalam mengerjakan soal yang dikasih oleh Pak Sambo. Dan anggota dari kelompok kita ada saya, Alfi Muhammad Faizal, Saya Ihsan Fadilah Siregar. Saya Nahwatul Hasanah. Saya Delia Julifa Nur Hidayah. Saya Galang Sandi Dwi Laksono. baik untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Lagi. Terus lagi. Sini ada bagian 4, yaitu fungsi linear dan keseimbangan pasar. Tadi sebelum-sebelumnya. Sebelumnya. Dah. Di sini ada bagian 4, yaitu fungsi linear dan keseimbangan pasar. Soalnya 4.1 menentukan equilibrium dan dampak pajak fungsi permintaan dan penawaran suatu produk adalah permintaannya QD sama dengan 200 dikurang 5P, penawarannya QS sama dengan min 40 plus 3P. Pertanyaan yang pertama, tentukan harga atau PE dan kuantitas atau QE keseimbangan sebelum pajak. Yang kedua, jika pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar 4 per unit atau T-nya 4, hitung fungsi penawaran yang baru atau QE. Yang ketiga, tentukan keseimbangan baru PE dan QE setelah dikenakan pajak. Yang keempat, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen per unit. Sini diketahui QD sama dengan 200 dikurang 5P dan QS min 40 plus 3P. Jawaban yang pertama, QD sama dengan QS, QD-nya 200 dikurangi 5P, QS-nya min 40 plus 3P. Pindah ruas, 200 plus 40 sama dengan 3P plus 5P, 200 tambah 40, 240, 3P ditambah 5P sama dengan 8P. 240 dibagi 8 sama dengan 30. Jadi, PE-nya sama dengan 30. Dan QD-nya kita ambil dari QD 200 dikurang 5P. Dan P-nya ini yang udah dihitung jadi 30. 200 dikurang 5 dikali 30, 150. 200 kurang 150 sama dengan 50. Jawaban yang kedua, QS aksen sama dengan min C plus D dikali P dikurang T. QS-nya dari yang sudah diketahui, min 40 plus 3, P dikurangin T-nya itu dari soal, min 40 plus 3 kali P, 3P, 3 kali min 4, min 12. Min 40, min 12, min 52, plus 3P. Jawaban yang ketiga, QD sama dengan QS, 200 dikurangin 5P, dan QS-nya kita pakai yang QS aksen, min 52 plus 3P. 200 plus 52, 52-nya pindah ruas, plus 3P ditambah 3P plus 5P. 200 ditambah 52, 252 ditambah 8P. Sama dengan 8P. 252 dibagi 8 sama dengan 31,5. Jadi PE aksen itu 31,5. Kita hitung QE aksennya. 200 dikurangin 5. Nah, yang Q-nya itu yang P ya, itu kita ambil dari PE aksen 31,5, 200 dikurangin
5 dikali 31,5 itu 157,5. 200 dikurangin 157,5, 42,5. Nomor 4, PK sama dengan PE aksen dikurangin PE. PE aksennya 31,5 dikurangin PE-nya 30 sama dengan 1,5. Pajak produsen, T dikurangin pajak konsumen, T-nya itu 4, dikurangin PK-nya itu 1,5, jadi 2,5. Slide selanjutnya. Studi kasus 4.2, analisis BEP atau break even point, sebuah UKM memiliki biaya tetap atau FC sebesar 5 juta, biaya variabel per unit atau VC adalah 35.000, produk dijual dengan harga atau P-nya itu 60.000 per unit. Pertanyaannya yang pertama, buatlah persamaan fungsi total biaya atau TC dan fungsi total penerimaan atau TR. Yang kedua, hitung kuantitas impas atau BIP dan total pendapatan impas atau TRBP. Yang ketiga, jika perusahaan menjual 300 unit, apakah perusahaan tersebut laba atau rugi? Hitung besar laba atau ruginya. Diketahui FC sama dengan 5 juta, VC-nya 35.000, P-nya itu 60.000. Jawaban yang pertama, TC sama dengan FC plus VC dikali Q. FC-nya itu 5 juta ditambah 35.000 dikali Q. Kalau TR sama dengan P dikali Q, 60.000 dikali Q. TR sama dengan TC, 60.000 dikali Q sama dengan 5 juta ditambah 35.000. 60 juta dikali Q, pindah ruas yang Q-nya, min 35.000 Q sama dengan 5 juta. 60.000 dikurang 35.000, 25.000 sama dengan 5 juta, Q-nya 5 juta dibagi 25.000 sama dengan 200. Yang ketiga, TR sama dengan 60.000. Oh, diketahuinya Q-nya itu sama dengan 300. TR-nya sama dengan 60.000 dikali Q. 60.000 dikali 300 sama dengan 18 juta. TC sama dengan 5 juta ditambah 35.000 dikali Q. 5 juta ditambah 35.000 dan udah diketahui Q-nya 300. 35.000 dikali 300, 10 juta 500. 10 juta 500 ditambah 5 juta, 15 juta 500. Hitung besar labanya itu TR dikurangin TC. 18 juta dikurangin 15 juta 500 sama dengan 2 juta 500. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini ada tugas kedua. Slide selanjutnya deh. Sinyalnya. Slide selanjutnya. Nah, ini. Suaranya kedengeran nggak? Ada. Ini tugas 2 kan? Iya, iya. Udah ini. Nah, di sini ada bagian pertama, pemangkatan atau eksponen, studi kasus 1.1. Coba di slide selanjutnya. Sinyalnya jelek banget ya. Di sini ada bagian pertama, pemangkatan atau eksponen, studi kasus 1.1, perhitungan bunga majemuk atau future value. Seorang investor menanamkan modal awal sebesar MO di reksadana dengan tingkat bunga majemuk per tahun. Kaidah yang diuji itu AM kali MN.
Pertanyaannya, jika MO sama dengan 10 juta dan tingkat bunga I-nya sama dengan 10% per tahun, hitunglah nilai investasi atau MN setelah 3 tahun menggunakan formula MN sama dengan MO 1 plus I pangkat N. Yang kedua, manajer investasi menggunakan model eksponensial ganda, misalnya MN sama dengan MO 1,05 di pangkat 2 pangkat 3. Tentukan hasil akhir MN jika MO-nya 10 juta dengan menggunakan kaidah pangkat dipangkatkan. Yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan pemangkatan ini. 2X plus pangkat X plus 1 dikurangi 4X sama dengan 32. Sini diketahui MO-nya 10 juta, I-nya sama dengan 10%, E-nya sama dengan 3. Jawaban yang pertama, MN sama dengan MO 1 plus I dikali N. MO-nya 10 juta, 1 plus 10% itu 10 per 100 pangkat 3. 10 juta dikali 1,331 sama dengan 13.310.000. Jawaban yang kedua, MN 10 juta dikali 1,05 pangkat 2 pangkat 3. Jadi kalau pangkat 2 pangkat 3, 2 dikali 3 aja, jadi 1,05 di pangkat 6. 10 juta dikali 1,340095646 sama dengan 13.495.6,406. Jawaban yang ketiga, 2 pangkat X plus 1 dikurang 4X sama dengan 32. 4X ya, kita jadikan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4X. Jadi 2 pangkat 2X sama dengan 32 itu 2 pangkat berapa yang hasilnya 32, 2 pangkat 5. 2, 3X di sini udah sama 2-nya, jadi kita turunin yang pangkatnya aja. 3X plus 1 sama dengan 5. 3X, satunya pindah ruas, jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. X-nya 4 per 3. Slide selanjutnya. Sudah ada studi kasus 1.2, nilai sekarang atau present value, konsep nilai sekarang atau PV menggunakan kaidah pangkat negatif. Kaidah yang diuji A kurang N sama dengan 1. Pertanyaan yang pertama, uang sejumlah 50 juta akan diterima 4 tahun lagi jika tingkat diskonto atau bunga adalah 8% per tahun. Tuliskan formula perhitungan nilai sekarang atau PV menggunakan kaidah pangkat negatif. Yang kedua, hitunglah nilai PV tersebut dari soal di atas. Di sini diketahui MN-nya itu 50 juta, N-nya itu 4, I-nya itu 8%. Jawaban yang pertama, MO sama dengan MN per 1 plus I pangkat N sama dengan MN 1 plus I pangkat min N. Jadi MN-nya itu 50 juta, 1 plus I-nya itu 8%, dan min N-nya itu min 4. Yang kedua, hitunglah nilai PV-nya. MO sama dengan MN, 1 plus I pangkat min N, 50 juta, 1 plus 8% itu 8 per 100, pangkat min 4, 50 juta, dikali 0,735029858, sama dengan 36.751.492.064. Slide selanjutnya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 1 deret hitung dengan studi kasus 1.1 depresiasi garis lurus dan nilai buku. Sebuah logistik membeli sebuah truk baru dengan harga perolehan nilai awal sebesar 800 juta. Truk tersebut disusutkan dengan metode garis lurus, di mana nilai penyusutan atau bedanya itu adalah 60 juta per setiap tahun. Pertanyaan yang pertama, hitunglah nilai buku truk tersebut pada akhir tahun ke-9 dengan menggunakan formula nilai suku tertentu. Dari soal pertama ini diketahui kalau A-nya itu adalah 800 juta, B-nya 60 juta, dan N-nya itu 9 tahun, 9. Langsung kita masukkan ke dalam rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Itu menjadi U9 sama dengan 800 juta ditambah 9 min 1 dikali min 60 juta. Yaitu 800 juta dikurang 480 juta, hasilnya adalah 320 juta. Jadi nilai buku truk pada akhir tahun ke-9 adalah 320 juta. Untuk soal kedua, hitunglah total akumulasi penyusutan tersebut selama 9 tahun dengan menggunakan formula jumlah suku tertentu. Eh, karena di sini yang ditanya adalah total akumulasi penyusutannya, maka A-nya itu sama dengan 60 juta dan bedanya sama dengan 0. Eh, N-nya sama dengan 9 tahun sama.
Langsung kita masukkan ke dalam rumus S9 sama dengan 9 per 2 dikali 2 kali 60 juta ditambah 9 min 1 kali 0. Sama dengan 9 kali 60 juta sama dengan 540 juta. Di sini sudah diketahui kalau total akumulasi penyusutannya adalah 60 juta. Lanjut studi kasus 540 juta. Lanjut. Lanjut studi kasus 1.2 akumulasi laba usaha. Sebuah UKM memprediksi laba bersih tahun pertama adalah 120 juta. Karena tidak adanya ekspansi, perusahaan proyeksikan laba akan meningkat secara konstan sebesar 15 juta setiap tahun. Pertanyaan yang pertama adalah berapa laba bersih yang diprediksi akan dicapai perusahaan pada tahun ke-15. Soal tadi diketahui kalau itu 120 juta, B-nya 15 juta, dan N-nya 15. Soal yang pertama, langsung kita masukkan dalam rumus UN. U15 sama dengan 120 juta ditambah 15 min 1 dikali 15 juta. Sama dengan 120 juta ditambah 210 juta. Dan hasilnya adalah 330 juta. Lalu soal yang kedua, berapa total akumulasi laba bersih yang akan diperoleh perusahaan dari tahun pertama hingga tahun ke-15? Karena yang ditanya adalah akumulasi laba bersih, kita akan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Langsung kita masukkan S15 sama dengan 15 per 2 dikali 120 juta ditambah 330 juta. Sama dengan 15 per 2 dikali 450 juta. Yaitu 15 dari 225 juta dan hasilnya adalah 375 juta. Lanjut, San. Selanjutnya adalah fondasi fungsi linear. Studi kasus 1.1 pembuatan persamaan garis dan hubungan antar garis. Dengan soal sebuah perusahaan menemukan bahwa pada kuantitas produksi Q sama dengan 5 unit, biaya total 150.000 dan ketika Q-nya itu 15 unit, biaya totalnya adalah 350 juta. Pertanyaan yang pertama, buatlah persamaan fungsi linear biaya total dalam bentuk Y sama dengan A plus BQ berdasarkan dua titik tersebut. Sini kita mendapatkan titik yang pertama itu adalah 5,150 juta, 5,150 ribu, dan titik keduanya 15,350 ribu. Untuk membuat persamaan fungsi tersebut, kita harus mencari nilai A dan B, di mana A-nya adalah konstanta dan B-nya adalah gradien. Kita akan mencari nilai gradiennya dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 sama per Q2. Langsung kita masukkan 350 dikurang 150.000 dibagi 15 min 5 sama dengan 20.000. Sini kita dapat nilai B-nya adalah 20.000. Lanjut kita akan mencari nilai A atau konstantanya. Eh, di sini kita akan menggunakan rumus Y min kita akan mensubstitusikan salah satu titik ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BQ. Kita akan menggunakan titik yang pertama, di mana hasilnya akan menjadi 150.000 sama dengan A plus gradiennya 20.000 dikali Y-nya sama dengan 5. Di mana akan menjadi A sama dengan Y sama dengan 50.000 ditambah 20.000 Ki. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan gradien dari garis L1 sama dengan 4X plus 2Y sama dengan 10. Eh, untuk menemukan gradien, kita akan mengubah persamaan garis ke bentuk standarnya, yaitu Y sama dengan MX plus di mana adalah gradiennya. 4X plus 2Y plus sama dengan 10, kita akan mengubah menjadi 2Y plus min 4 tambah 10. Setelah itu untuk menghilangkan koefisien depan Y, kita 2. Ya, jadi Y sama dengan min 2X tambah 5.
Maka maka gradien L1 adalah koefisien dari X-nya itu tersebut sama dengan min 2. Di sini kita dapat gradiennya adalah min 2. Lanjut. Lalu soal yang ketiga, tentukan persamaan garis L2 yang sejajar dengan L1 dan melalui titik 2,8. Karena ge, apa garis L2-nya itu sejajar, maka kita mendapatkan gradiennya sama dengan gradien tadi, yaitu kan min 2. Kita akan memasukkan ke dalam rumus titik gradien. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dengan titik X1, dengan titik 2,8 dan gradien min 2. Langsung saja masukkan menjadi Y min 8 sama dengan min 2 kali X. Y min 8 sama dengan min 2X tambah 4. Y sama, Y sama dengan min 2X plus 4 plus 8. Jadi persamaan garis L2-nya ini adalah Y sama dengan 12. Lalu soal keempat, tentukan persamaan garis L3 yang tegak dengan satu melalui titik 4,10. Ini tegak dengan L1, maka perkalian ini langsung kita M3 dengan X1. M3-nya sama dengan min 1 per min 2 atau 1/2. Setelah itu kita menggunakan rumus titik Y1 sama dengan M kali X min X1 dengan titik 4,10 dan gradiennya 1/2. Y min 10 sama dengan 1/2 X. Kita kali seluruh persamaan dengan 2 untuk menghilangkan pecahannya. Menjadi 2 dikali Y min 10 1 dikali X min 4. Itu menjadi 2Y min 20 sama dengan X min 4. Setelah itu kita akan mengubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Menjadi 2Y sama dengan X min 4 sama dengan plus 20. Menjadi 2Y sama dengan X plus 16. Setelah itu kita bagi seluruh persamaan dengan 2. Menjadi Y sama dengan 1/2 X dikali 16/2. Dan hasil akhir persamaan garis L-nya ini adalah Y sama dengan 1/2 X tambah 8. Sekian penjelasan dari saya. Ini 1 menit lagi mau ganti Zoom dulu apa enggak nih? Ganti aja ya? Ganti aja. Iya ganti aja ini link Zoom-nya ntar kirim lagi ya. Ini udah Iya, 1 menit nanti lagi. dikirim. Maaf ya. Oke, nggak apa. Iya. Di- Udah di-record. Kelihatan semua kan di PPT? Oke lanjut. Selanjutnya tugas 4 bagian 2. Bagian 1, pengaruh pajak dan subsidi pada ekuilibrium. Studi kasus 1.1, ekuilibrium dan dampak pajak. Fungsi permintaan dan penawaran diketahui. Suatu komoditas adalah fungsi permintaan, quantity demand-nya 20 dikurang 2P, fungsi penawarannya quantity supply, yaitu min 4 tambah 2P. Pertanyaan A, ekuilibrium awal. Satu, pertanyaan pertama, tentukan harga P dan kuantitas Q keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak. Diketahui tadi P kuantiti supply min 4 tambah 2 untuk mendapatkan keseimbangan mulai. Jadi kita masukin aja 20 kurang 2P sama dengan min 4 tambah 2P yang jadi 20 tambah 2.
20 tambah 4, Maaf, 24, 2P Galang tambah belum 2P belum itu join ya? 4P, terus pindah ruas lagi, jadinya P 24 dibagi 4, P sama dengan 6. Nah, terus untuk mencari kuantiti Bisa keseimbangan bisa pasar stop sebelum dulu dikenakan nggak? pajak, kenapa? Galang belum join. Galang. Oh ya udah, ulang aja. Apa? Stop, stop aja ngomong ini. Stop share ya. Ya, Udah, di record belum sih? Apa belum ya? udah di record. Belum sih? Udah Bisa di gitu. record. Udah. Oh, Udah. enggak belum bilang. Oh. Ya, tugas 4 bagian 2. Satu pajak dan subsidi pada equilibrium. Studi kasus satu equilibrium dan dampak pajak. Fungsi permintaan dan penawaran. Permintaannya di demand yaitu 20 min 2P, supply min tambah 2P. Pertanyaan A, equilibrium awal. Nomor satu, tentukan HP dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak. Diketahui quantity demand 20 min 2P, quantity supply min 4 tambah 2P. Nah, dijawab rumus untuk mendapatkan keseimbangan yaitu quantity demand sama dengan quantity supply. 20 min 2P ditambah 4, min 4 tambah 2P, terus pindah ruas menjadi 20 tambah 4 sama dengan 2P tambah 2P, terus hasilnya 24 sama dengan 4P, lalu pindah ruas lagi, P sama dengan 24 bagi 4 sama dengan P sama dengan 6. Untuk mencari kuantitinya, kita masukkan di salah satu fungsi, yaitu fungsi permintaan. Jadi 20 dikurang 2P, 20 dikurang 2, P-nya tadi kita ketahui 6, dikali 6, jadi 2 kali 6 itu 12, 20 dikurang 12 sama dengan 8. Selanjutnya, studi selanjutnya pertanyaan B. Pertanyaan B, pengaruh pajak pemerintah mengenakan pajak T. Satu, hitunglah fungsi penawaran baru Q setelah pajak. Petunjuk ubah QS menjadi P sama dengan F dalam kurung Q, lalu P sama dengan P tambah T, lalu ubah kembali menjadi Q sama dengan P sama dengan F dalam kurung P. Diketahui, kita jawab nomor satu, diketahui quantity demand 20 dikurang 2P, quantity supply min 4 tambah 2P. T 2. Jawab quantity, quantity supply sama dengan min 4 tambah 2P, lalu pindah ruas 2P-nya ke depan, 2P tambah kita tambah 4, P, terus 2-nya pindah ruas lagi, P, Q tambah 4 dibagi 2. Lalu kita ubah jadi P sama dengan P tambah T, yaitu P sama dengan Q tambah 4 bagi 2 tambah 2. Lalu pindah ruas, P min 2 sama dengan Q tambah 4 bagi 2. Lalu kita kalikan yang dua yang di bawah jadi ke samping jadi 2P, 2 kali P, 2 2 dalam dikali P min 2 sama dengan Q tambah 4. 2 kali P sama dengan 2P, 2 kali 2 min 4 sama dengan Q tambah 4. Terus baik 4 4-nya kita pindahin ke depan jadi 2P dikurang 4 dikurang 4 sama dengan Q, min 4 dikurang 4 sama dengan min 8, jadi Q sama dengan 2P min 8. Jadi QS-nya sama dengan 2P min 8. Nomor 2, tentukan harga equilibrium baru P dan kuantitas equilibrium baru Q. Kita jawab, quantity demand sama dengan quantity supply. 20, quantity demand-nya 20 min 2P, quantity supply-nya kita pakai yang baru yaitu 2P min 8. Lalu kita pindah ruasin, 20 tambah
8 sama dengan 2P tambah 2P. 20 tambah 8, 28. 2P tambah 2P sama dengan 4P. Lalu pindah lagi, P sama dengan 28 bagi 4, P-nya 7. Lalu kita masukin ke salah satu fungsi fungsi yaitu fungsi permintaan. Jadi 20 dikurang 2P, 20 sama dengan 20 dikurang 2 dikali 7. P yang sudah diketahui, jadi 20 dikurang 2 kali 7, 14. 2 kurang 4, 20 kurang 14 sama dengan 6. Kuantitinya 6. Lanjut ke nomor 3. Hitunglah besar pajak yang ditanggung konsumen TK per unit. Kita jawab nomor 3. Untuk rumus pajak yang ditanggung konsumen itu harga setelah pajak yang sudah diketahui dan harga sebelum pajak. Karena harga setelah pajak sudah diketahui yaitu 7, tapi harga sebelum pajaknya belum diketahui, jadi kita cari dulu yaitu menggunakan rumus keseimbangan. QD sama dengan QS. Kita masukkan 20 min 2P. Kita memakai QS yang lama min 4 tambah 2P. Terus pindah ruas 20 tambah 4 sama dengan 2P tambah 2P. 20 tambah 4 24. 2P tambah 2P 4P. 24 dibagi langsung saja 24 dibagi 4 sama dengan 6. PE sama dengan 6. Jadi kita langsung aja kita masukin ke rumusnya TK sama dengan PT dikurang PE sama dengan 7 dikurang 6, hasilnya 1. Jadi pajak yang ditanggung konsumen adalah 1 per unit. Lalu nomor 4, hitunglah pajak total yang diterima pemerintah. Untuk mencari pajak total yang T sama dengan spesifik yaitu T dikali Ki, Ki baru. Yaitu kita masukin aja langsung, T-nya kita ketahui tadi 2 dan eh, kuantitas ekuilibrium barunya yang diterima pemerintah itu adalah 12. Selanjutnya, studi kasus 1.2 dampak subsidi. Asumsikan kondisi awal sama seperti studi kasus 1.1, pemerintah kini memberikan subsidi sebesar Rp1 per unit, yaitu jadi S-nya sama dengan 1. Pertanyaan yang pertama, hitunglah fungsi penawaran baru Ki setelah subsidi. Ya, kita jawab, kita ketahui S sama dengan 1, quantity demand 20 min 2P, quantity supply min 4 tambah 2P. Kita jawab, nomor 1, quantity supply, rumusnya yaitu quantity supply sama dengan C tambah D dikali P tambah S. Kita masukin saja, C-nya itu min 4, ditambah D-nya itu 2, dan P tambah S-nya itu 1. Nah, sama dengan min 4, 2 kali P, 2P, 2 kali 1, 2. QS sama dengan 2. Langsung aja kita jumlahkan. Min 4 tambah 2 sama dengan min 2. Terus 2P kita taruh. Habis itu jadi hasilnya QS 2P min 2. Juga equilibrium baru P dan kuantitas equilibrium baru Q. Kita menggunakan rumus keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. Langsung masukin aja 20 min 2P sama dengan 2P dikurang 2. Pindah ruas 20 tambah 2 sama dengan 2P tambah 2P. Hasilnya 22 sama dengan 4P. Habis itu pindah ruas lagi P sama dengan 22 bagi 4. P hasilnya 5,5. Nah, habis itu kita masukin ke salah satu fungsi. Ki sama dengan 20 min 2P. 20 min 2 dikali 5,5. Hasilnya 11. Habis itu 20 dikurang 11 hasilnya 9. Selanjutnya nomor 3, hitunglah besar subsidi yang dinikmati konsumen per unit. Kita jawab rumus subsidi yang dinikmati itu adalah SK dikurang sama dengan PE dikurang PS. PS itu yang tadi harga setelah harga ekuli harga harga setelah subsidi. Kalau PE itu sebelum, jadi dulu PE-nya KD di sama dengan P sama dengan 4 tambah 2P. 20 terus 24 tambah 4P, P-nya sama dengan 24 bagi 4, P-nya 6.
Nah, langsung aja dimasukin SK sama dengan P subsidi subsidi awal, PS-nya subsidi baru, SK sama dengan PE harga awal, PS-nya harga baru, SK sama dengan 6 dikurang 5,5, SK sama dengan 0,5. Jadi subsidi yang dinikmati konsumen adalah 0,5. Lanjut, hitunglah subsidi total yang dikeluarkan pemerintah, yaitu rumusnya S sama dengan S per unit yaitu dikali equilibrium baru. Jadi S sama dengan 1 yang kita ketahui tadi yang ada di soal dikali eh, Ki barunya yaitu 9 yang tadi sudah dihitung. Jadi 9 kali 1 sama dengan 9 jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada tugas buku. Ada bagian 4, yaitu optimisasi laba profit maksimum. Studi kasus 1, profit maksimum atau metode laba. Mengacu pada studi kasus 2. Di sini ada fungsi total revenue sama dengan 40 Ki dikurang 2 Ki pangkat 2. Dan TC sama dengan Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki ditambah 24. Pertanyaannya, 1. Tunjukkan fungsi laba atau P dari TR di total revenue dikurang total cost. Tunjukkan bahwa fungsi ini berbentuk parabola terbalik. Jawabannya diketahui total revenue sama dengan 40 Ki dikurang 2 Ki pangkat 2. Dan TC-nya min Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki ditambah 24. P sama dengan total revenue dikurang total cost. P sama dengan 40 Ki dikurang 2 Ki pangkat 2. Lalu dikurang min Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki ditambah 24. Dan Pi 40 Ki dikurang 2 Ki pangkat 2 ditambah Ki pangkat 2 dikurang 10 Ki dikurang 24. Dan Pi min Ki pangkat 2 ditambah 30 Ki dikurang 24. Selanjutnya, nomor 2 yaitu pertanyaannya hitunglah kuantitas laba maksimum dengan menggunakan formula titik puncak Pi maksimum. Jawabannya, untuk parabola AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, titik puncaknya adalah Q sama dengan min B per 2A. Dalam kasus ini, A sama dengan 3 dan B sama dengan 30. Kuantitas maksimumnya sama dengan min 30 per 2 dikali 3 sama dengan 15. Jawabannya, kuantitas maksimum sama dengan min B per 2A sama dengan 30 per 2 dikali min 3 sama dengan 1 sama dengan min 30 per 6 per 6 min 6 sama dengan 5. Jadi kuantitas yang memberikan laba maksimum adalah 5 unit. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, hitunglah besarnya laba maksimum yang diperoleh. Jawabannya, substitusikan dulu Q-nya. Q sama dengan 5
ke dalam fungsi laba. Dan P maksimum sama dengan min 3 kali 5 pangkat 2 ditambah 30 dikali 5 min 24. P maksimum sama dengan min 3 dikali min 3 karena 5 dikali 2 itu dengan 25. Pangkat 2 tambah 50 min 24. Dan Pi maksimumnya min 75 ditambah 150 dikurang 24. Totalnya Pi maksimum sama dengan 51. Jadi besarnya laba maksimum yang diperoleh adalah 51. Next. Di sini ada studi kasus 4.2 yaitu profit maksimum atau metode turunan atau diferensial. Gunakan fungsi dari studi kasus 4.1 untuk menguji metode kalkulus. Kaidah yang diuji yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Pertanyaannya, nomor 1, tunjukkan fungsi penerimaan marginal dengan menurunkan total revenue. Jawabannya diketahui total revenue sama dengan 40 Q dikurang 2 Q pangkat 2 dan total revenue-nya Q2 Q pangkat 2 ditambah 10 Q tambah 24. Kita menggunakan kaidah marginal revenue sama dengan marginal cost. Jawabannya TR atau total revenue 40 Q dikurang 2 Q. Dan marginal revenue sama dengan demand dalam kurung total revenue per demand Q sama dengan 40 dikurang 4 Q. Nomor 2, pertanyaannya tentukan fungsi biaya marginal dengan menurunkan total cost-nya. Jawabannya fungsi biaya marginal dengan menurunkan TC yaitu total cost sama dengan Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 24 dan marginal cost-nya itu demand dalam kurung total revenue per DI atau demand Q sama dengan 2 Q ditambah 10. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu tentukan kuantitas yang memberikan laba maksimum dengan menentukan syarat marginal revenue sama dengan marginal cost. Dan bandingkan hasilnya dengan studi kasus 4.1.2. Jawabannya diketahui total revenue sama dengan 40 Q dikurang 2 Q pangkat 2 dan total revenue Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 24. Kaidahnya yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Jawabannya marginal revenue sama dengan marginal cost yaitu 40 dikurang 4 Q sama dengan 2 Q ditambah 10. 30 sama dengan 6 Q dan Q sama dengan 5. Pada studi kasus 4.1.2, kuantitas yang memberikan laba maksimum juga adalah Q sama dengan 5. Jadi, kedua metode menggunakan formula titik puncak pada fungsi dan menggunakan turunan dengan marginal revenue sama dengan marginal cost memberikan hasil yang sama. Selanjutnya, ada tugas 6 yaitu bagian 4 optimalisasi laba maksimum. Slide selanjutnya. Studi kasus 4.1 menentukan kuantitas maksimum mengacu pada studi kasus 3.1. Pertanyaannya nomor 1 tentukan kuantitas output yang memberikan laba maksimum dengan menggunakan syarat optimisasi
marginal revenue sama dengan marginal cost. Jawabannya, syarat laba maksimum adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi 150 dikurang 6Q sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 20Q ditambah 40. 0 sama dengan 6Q pangkat 2 dikurang 14Q dikurang 110. 0 sama dengan 3Q pangkat 2 kurang 7Q sama dengan kita menggunakan rumus kuadrat untuk mencari Q-nya. Sini ada Q sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4 akar 2A. Dan Q sama dengan 7 plus minus akar dari minus 7 kuadrat minus 4 kali 3 kali min 55 per 2 kali 3. Q sama dengan 7 plus minus akar dari 49 ditambah 606 per. Terus Q sama dengan 7 plus minus akar 709. Q sama dengan 7 plus minus 2,63 per 6. Dan Q-nya sama dengan 5,61. Karena kuantitas tidak bisa negatif, maka Q-nya itu atau kuantitasnya itu 5,61 unit. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, pertanyaan nomor 2 yaitu hitunglah besar laba maksimum yang diperoleh perusahaan pada kuantitas optimal tersebut. Nya itu hitunglah total revenue dan total cost pada kuantitas optimal. P dan revenue dikurang total cost. Jawabannya besar laba maksimum atau P hitung total revenue pada Q. Tadi itu kuantitasnya itu hasilnya 5,61. Terus total revenue itu P dikali Q sama dengan 150 min 6Q. Terus Q. 110Q dikurang 6Q pangkat 2. Dan total revenue-nya 150 dan kurung 5,6 min 6 atau dikurang 6 561 pangkat 2 sama dengan 841,5 dikurang 188,77 sama dengan 652,73. Terus ada hitungan total cost pada Q. Sama ya tadi kuantitasnya itu 5,61. Total revenue sama dengan 6 paket 2 dikurang plus 40. Total cost-nya sama dengan 6 dalam kurung 5,61 dikurang 20 dalam kurung 5,61 ditambah 40. Itu hasilnya 188,77 dikurang 112,2 ditambah 40 yaitu 116,57. Sama dengan revenue dikurang total cost yaitu 652,73 dikurang 116,57. Hasilnya adalah 536,16. Selanjutnya, pada studi kasus 4.2
atau biaya minimum diketahui. Pertanyaannya nomor satu, tentukan fungsi biaya total cost. Diketahui fungsi biaya rata-rata Aceh atau suatu persoalan adalah Aceh sama dengan Ki pangkat 2 min 16 Ki ditambah 70 ditambah 100 per Ki. Nomor satu, jawabannya fungsi biaya total atau total cost. Biaya total adalah biaya rata-rata Aceh dan dikalikan dengan kuantitas, yaitu total cost sama dengan A- AC dikali Ki sama dengan Ki pangkat 2 Ki ditambah 70 ditambah 100 Ki dikali nah, Ki pangkat 3 dikurang 16 Ki pangkat 2 ditambah 70 Ki ditambah 100. Pertanyaan nomor 2, tentukan fungsi biaya marginal. Jawabannya, biaya marginal adalah turunan pertama dari biaya total atau TC terhadap kuantitas atau Q. Marginal cost sama dengan D dalam kurung total cost per DQ sama dengan 3 Q pangkat 2 kurang 32 Q tambah 70. Soal soal nomor 3, di mana titik minimum, yaitu biaya rata sama dengan 0. Kuantitas Ki di mana biaya rata-rata mencapai titik minimum. AC sama dengan Ki pangkat 2 dikurang 16 Ki ditambah 70 ditambah 100 per Ki. Dan AC sama dengan 2 Ki min 16 min 100 per Ki pangkat 2 sama dengan 0. Dan 2 Ki dikurang 16 sama dengan 100 per Ki pangkat 2 Ki pangkat 3 sama dengan 6 dikurang 16 Ki pangkat 2 sama dengan 100. Dan Ki pangkat 3 dikurang 8 Ki pangkat 2 dikurang 50 sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next. Misalnya, Gue dulu ya, Pi. Sam, ini mau dimatiin dulu lagi apa gimana? Saya 5 menit lagi, Pak. Coba aja langsung deh. Ya udah. Selanjutnya tugas ke-7. Set D. Maksimum sebuah perusahaan beroperasi dengan dananya PC 2 Ki pangkat 3 dikurang 24 Ki pangkat 2 tambah 100 Ki tambah 150. Fungsi permintaan P sama dengan 220 min 4 Ki. Yang pertama, tentukanlah fungsi penerimaan total TR dan penerimaan marginal MR. Oke, langsung kita jawab. Fungsi penerimaan total yaitu rumusnya TR sama dengan P dikali P-nya kita masukin 220 min 4 Ki dikali Ki. Jadi kita kalikan aja 220 kali Ki min 4 Ki dikali Ki. Jadinya hasilnya total revenue atau fungsi penerimaan total 202 sama dengan 220 Ki min 4 Ki pangkat 2. Penerimaan marginal. Marginal rumusnya MR sama dengan D dalam kurung TR per DQ. Langsung kita masukkan MR sama dengan D per DQ, kita masukkan TR-nya tadi 220 Ki min 4 Ki, jadi D per DQ dalam kurung 220 Ki min 4 Ki akar 2, terus kita menggunakan turunan,
Jadinya 220 min 8 Ki. Jadi MR-nya sama dengan 220 min 8 Ki. Pertanyaan nomor kedua, tentukanlah fungsi biaya marginal atau MC dalam kurung. Di T sama dengan 2 Ki pangkat 3 min 24 Ki akar 2 tambah 100 Ki tambah 150. D kita pakai rumusnya tuh. D dalam kurung DQ sama dengan per DQ 2 Ki akar 3 sama dengan 6 Ki akar 2. Oh, maaf. Ini kita turunin satu persatu yang ada di sini. Jadi TC 2 Ki akar 3 kita turunin jadi 6 Ki akar 2. Min 24 Ki akar 2 kita turunin jadi min 48 Ki. Min tambah 100 Ki kita turunin jadi 100. 150 kita turunin. Jadi hasilnya 2 pangkat pangkat 3 diturunin jadi 6 ki 8 ki 100 ki diturunin jadi 100 150 diturunin jadi 0. Jadi MC sama dengan 6 ki akar 2 min 48 ki ditambah 100. Hal nomor 3 ki langsung menggunakan syarat M dan MC. Persamaan akhir Anda seharusnya menjadi kuadratik 6Q akar 2 min 6Q min 110 sama dengan 0. Selesaikan persamaan kuadratik 6Q min 6Q. 6Q akar 2 min 16Q min 120 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nomor 3, 6Q akar 2 tambah 16Q min 120 sama dengan 0. Nah, habis itu kita menggunakan akar B pangkat min 4 AC. Akar min akar B pangkat 2 min 4 AC per 2A. Terus B 2 B akar 2 min 4 AC-nya kita pindahin B. Oh, salah. Oh, pertama kita cari dulu B akar 2 min 4 AC-nya. 4 AC 4 hasilnya 56 tambah 2880 sama dengan 3136. Langsung kita langsung habis itu eh, min B B-nya 16 dari yang tadi yang sudah kita cari 3136 akar 12 Ki sama dengan 16 tambah 5 16 tambah 6 itu 72 72 dibagi 12. Nah, lanjut soal nomor 4. Berapakah ya tinggi? Kita cari laba maksimum yaitu rumusnya TR min TC. Sebelum itu kita cari dulu masing-masing hasil dari TR dan TC-nya. Pada 10 Ki 4 Ki akar 2 220 dikali 6 min 4 dikali 6 pangkat 2. Habis itu 1320 dikurang 1320 dikurang 4 dikali 36. 1320 dikurang 144 hasilnya 11.000 PR-nya. I pangkat 2 ditambah 100 Ki tambah 150. TC sama 6 pangkat 3 min 24 dikali 6 pangkat 2. 2 dikali 216 dikurang 24 dikali 36 ditambah 600 tambah 150. Hasilnya 432 dikurang 600 150. 42 itu 750 aja tambah 7. Habis itu kita masukin rumusnya laba maksimum yaitu kurang TC. TR-nya kita ketahui 11.176
dikurang TC-nya yang sudah kita ketahui yaitu 318, hasilnya adalah 858. Selanjutnya akan dibahas oleh teman. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, bagian satu kaidah dan operasi integral satu. Telah kebaikan dari turunan dan digunakan untuk mencari asal turunan. Asal tertentu selalu tambah dengan konsisten karena ada nol. Di kasus aturan pada studi kan aturan pangkat konstanta tak tentu dari beberapa fungsi. Nah, soal pertama adalah integral x. Bentar, bentar, bentar. Oke, gue ulang ya. Oke, baik. Jadi pengertian sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian satu, yaitu kaidah dan operasi integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan dan digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu turunan. Hasil integral tak tentu selalu ditambah dengan konstanta C, karena turunan dari konstanta nol. Studi kasus 1.1, aturan pangkat dan konstanta. Pada studi kasus 1.1, kita menggunakan aturan pangkat dan konstanta untuk integral tak tentu dari beberapa gerakan kali kan suku, kemudian diintegralkan satu persatu. 6x pangkat 2 dx dikurang integral 4x dx plus integral 9 dx sama dengan 6x pangkat 3 per 3 dikurang 4 x pangkat 2 per 2 ditambah 9x tambah c. 3 di x kurang 2x pangkat 2 ditambah 9x plus c. Setelah itu eh, soal kedua adalah 1/2x tambah per x per 2 digunakan itu 1 per adalah in x. 1/2x pangkat 3 dx ditambah 1 per x dx sama dengan 1/2 dikali x pangkat 4 ditambah in x ditambah c. Hasil akhirnya adalah x plus in x plus c. Soal ketiga, integral 20 dikurang 5x pangkat min 3 dx. Dua suku diintegralkan secara terpisah dengan aturan pangkat. Sama dengan 20x dikurang 5x dikali x pangkat min 3 plus 1 per min 3 plus 1 ditambah c. Sama dengan 20x dikurang 5 dikali x pangkat min 2 per min 2 ditambah c. Hasil akhirnya adalah 10x plus 5/2 x pangkat min 2 ditambah c. Next. Studi kasus 1.2. Selanjutnya yaitu menggunakan substitusi.
Metode ini digunakan ketika bentuk integral mengandung fungsi di dalam fungsi, sehingga lebih mudah diselesaikan dengan penggantian variabel. Contohnya yaitu soal pertama adalah integral 2x dikali x pangkat 2 ditambah 5 pangkat 3 dx. Kita misalkan U sama dengan x pangkat 2 ditambah 5 sehingga du sama dengan 2x dx. Setelah disubstitusikan, integral menjadi integral U3 du, maka hasil akhirnya adalah 1/4 x pangkat 2 plus 5 pangkat 4 plus c. Soal kedua adalah integral x plus 2 pangkat dx. Kita misalkan U sama dengan x plus 2 sehingga du sama dengan dx. Integral menjadi integral U pangkat 4 du dan hasil akhirnya adalah 1/5 x plus 2 pangkat 5 plus c. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah matriks, ordo, elemen, dan jenis. Pada studi kasus pertama, diberikan sebuah matriks A. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan orde atau dimensi matriks, yaitu dengan menghitung jumlah baris dan kolom. Matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom, sehingga ordonya adalah 3 kali 3. Selanjutnya, di soal kedua, kita menentukan elemen-elemen tertentu, yaitu elemen A23 dan A31. Elemen A23 berada pada baris kolom ketiga, sedangkan elemen A31 berada pada baris ketiga kolom ke-1. Dari matriks tersebut diperoleh A23 sama dengan 4, A31 sama dengan 3. Kemudian di soal ketiga adalah kita menentukan elemen diagonal utama, yaitu elemen yang nomor barisnya sama dengan 0. Elemen di adalah 5, 0, dan min 1. Kita tentukan transpose dengan cara mengubah baris menjadi kolom. Hasilnya adalah metrik seperti yang terlihat. Next. Studi kasus 1.2. Kesamaan dua matriks. Jadi pada studi kasus ini diberikan dua matriks B dan C yang dinyatakan sama, sehingga elemen-elemen yang bersesuaian harus bernilai sama. Untuk menentukan nilai X, kita perhatikan elemen pada baris kolom pertama. 2X sama dengan 8, sehingga peroleh X sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menentukan nilai Y, kita perhatikan elemen pada baris kedua kolom. Kedua-dua. Maka Y sama dengan 2. Next. Oke. Di studi kasus 1.3. Pada, pada studi kasus ini kita akan membahas beberapa jenis matriks, yaitu ada 4 jenis matriks. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris seharusnya berorder 1xn, namun karena diminta contoh 3 kali 3 maka digunakan matriks persegi sebagai representasi. Kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom berorder mx1, sehingga untuk ukuran 3x3 digunakan matriks diagonal sebagai pendekatan contoh. Matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Dan terakhir yaitu matriks identitas.
Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen diagonalnya utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Udah Dan selesai. terima kasih pendasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berarti nih ya? Udah kan? Ya, lama juga, Bro. Berjam-jam. Iya.